Juga seperti itu. Ramai Baim Wong daftarkan Citayam Fashion Week atas nama perusahaannya. Warganet berang hingga ramai-ramai kritik sang YouTuber. Ridwan Kamil beri nasihat menohok untuk Baim Paula hingga meminta mencabut pendaftarannya. Ernest Prakasa ikut nimbrung sindir serakah. Baim akhirnya bereaksi. Nikita Mirzani tak mau kalah angkat bicara. Simak selengkapnya berikut ini. Heboh, YouTuber kondang Baim Wong kembali bikin geger publik. Belakangan Baim disebut mendaftarkan brand Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI. Hal itu pertama kali diketahui lewat cuitan sebuah akun pada 24 Juli lalu. Setelah menelusuri situs resmi PDKI, diketahui sejauh ini ada dua pihak yang mendaftarkan brand Citayam Fashion Week, Indigo Aditya Nugroho dan PT Tiger Wong Entertainment, perusahaan milik Baim dan Paula. Melihat hal tersebut, warganet pun berang. Banyak yang berkomentar, Baim Wong bukanlah pemilik dari Citayam Fashion Week sehingga tak berhak mengklaim. Diketahui Citayam biasanya digunakan oleh anak-anak muda untuk sekedar nongkrong atau bersantai. Para anak-anak muda yang ada di daerah Citayam selalu mengenakan fashion atau busana yang unik dan menarik. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya Citayam Fashion Week. Belakangan fenomena tersebut memang tengah ramai diperbincangkan. Tak hanya kaula muda, sejumlah artis, sosialita hingga politikus banyak yang mengunjungi kawasan tersebut. Termasuk Paula Verhoeven, istri Baim Wong. Rupanya ramainya Baim daftarkan CFW atas nama perusahaannya sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pria 50 tahun itu memberikan nasihat menohok. Ridwan mengatakan tak semua urusan yang ada di dunia ini dikomersialkan. Ia juga meminta Baim untuk mencabut pendaftaran HG ke Kemenhumkam. Hingga inilah nasihat panjang sang gubernur untuk Baim dan Paula. Dear Baim Wong dan kawan-kawan, nasihat saya, tidak semua urusan di dunia ini harus selalu dilihat dari sisi komersial. Fenomena Citayam Fashion Week itu adalah gerakan organik akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik pula. Sekalinya diformalkan dan dimewahkan, apalagi oleh orang luar, malah akan hilang tujuan dan maksudnya. Dan biasanya gerakan malah akan mati muda. Biarkan ini menjadi cerita bahwa fashion jalanan tetap adanya di jalanan, bukan di Sarinah, bukan di podcast, bukan pula harus menginternasional. Biarkan tetap slebeo, bukan haute couture. Ada kalanya mereka hanya butuh ruang ekspresi dan tidak perlu negara turut campur terlalu jauh. Tidak perlu pula individu-individu di luar komunitasnya ikut-ikut mengatur-ngatur. Jikapun ingin diorganisasikan lebih baik, biarlah mereka sendiri yang mengurusnya melalui komunitasnya. Oleh mereka, bukan Anda. Anda dan istri sudah hebat, punya kerja luar biasa. Lanjutkan, tapi bukan untuk inisiatif yang ini. Saran saya, pendaftaran HG ke Kemenhumkam dicabut saja. Terima kasih jika bisa memahaminya. Hatur nuwun, tulis Ridwan Kamil, yang langsung dikomentari oleh para warganet. Ramainya sikap Baim yang mendaftarkan Citayam Fashion Week atas nama perusahaannya juga dikomentari oleh komika Ernest Prakasa. Bahkan Ernest sindir keras Baim Wong dalam cuitannya. Ia menilai langkah mendaftarkan Citayam Fashion Week ke PDKI cukup serakah. Ia menyebut Baim tidak berhak atas sesuatu yang tidak mereka ciptakan sendiri. Lantaran Citayam Fashion Week tercetus dari sebuah komunitas. Daftarin open mic ke HG, daftarin roasting ke HG, daftarin Citayam Fashion Week ke HG. Serakah banget jadi manusia, tulis Ernest. HG itu hanya adalah hak. Kok bisa-bisanya merasa berhak atas sesuatu yang bukan ciptaan mereka sendiri? Gak tahu malu.
Cuitan Ernest tersebut langsung ramai diperbincangkan warganet. Banyak yang setuju, namun tak sedikit pula yang berkomentar bahwa Ernest selalu saja ikut nimbrung dalam masalah apapun. Melihat banyaknya hujatan yang ia terima, Pak Imbong akhirnya angkat bicara. Pihak Pak Imbong pun tak menampik bahwa dirinya dengan Paula telah mendaftarkan Citayam Fashion Week. Bukannya banyak orang yang menyambut baik, nyatanya banyak pihak yang menilai buruk terhadap langkah yang diambil Pak Pau terhadap Citayam Fashion Week tersebut. Untuk meluruskan semua prasangka dari berbagai pihak terkait Citayam Fashion Week, Pak Im pun memberikan klarifikasi di akun media sosialnya. Ini milik mereka semua, ini milik Indonesia. Saya hanyalah orang yang punya misi, lanjutnya, menjadikan Citayam Fashion Week sebagai ajang untuk tren ini menjadi wajah yang legal dan gak musiman, tambah suami Paula Verhoeven itu. Lebih lanjut, Pak Embong ingin mengenalkan Citayam Fashion Week ini ke mata dunia. Ya, memang keinginan Pak Im untuk menjadikan Citayam Fashion Week lebih besar memang bukanlah sekedar isapan jempol belaka. Sebelumnya, istri Pak Im, Paula, bahkan jauh-jauh mendatangi rumah Bonge di daerah Cilebut untuk menyampaikan kabar gembira rencananya, dan Pak Im yang ingin memperbesar Citayam Fashion Week dengan menggandeng Bonge. Pada Bonge, salah satu remaja viral dari Citayam Fashion Week, Paula kemudian mengungkap rencananya itu sambil menunjukkan 2 koper berisi uang total 500 juta rupiah. Dilibatkannya Bonge dalam hal ini karena Paula menganggap sosok Bonge sekarang cukup punya pengaruh besar di daerah Duku Atas yang kini kerap disebut SCBD atau Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok itu. Di sisi lain, artis Ayu Dewi juga ikut memberikan komentar membela Pak Im. Biasanya kalau udah jelas juga pada diem. Entah kenapa hari gini kalau ada yang dipertanyakan instead of DM langsung atau WA langsung, lebih banyak yang riuh di ruang publik. Tapi lagi-lagi komentar memang hak semua orang. Semoga semua lebih bijak saat berkomentar, punya pertanyaan, dan semua yang punya niat baik dilancarkan dalam membantu. Let's control of judgment and start to help each other more, tulis Ayu Dewi. Tak hanya Ayu Dewi, Yonglek juga ikut berkomentar. Semuanya selalu tuduhan dan asumsi, kenapa gak ngobrol dulu sih? Gas terus abangku, tulis Yonglek. Sementara itu, di saat begitu heboh tentang Citayam Fashion Week, artis kontroversial Nikita Mirzani justru memiliki pandangan lain. Niki berkomentar, harusnya pagelaran tersebut tidak setiap hari, setidaknya Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu. Niki juga mengaku masih belum kepikiran untuk ke sana. Sebagai seorang ibu, ia mengaku belum siap melihat anak-anak kecil berbicara kacau. Niki mengaku ngeri melihat komentar Nikita Mirzani. Warganet lain rupanya rame-rame mengaku setuju. Di sisi lain, suasana Citayam Fashion Week sendiri hingga kini begitu ramai. Para warga ikut memadati seolah ingin tahu tren yang tengah digandrungi kaula remaja itu. Bahkan saking ramainya, JJ Slebeo, artis Citayam Fashion Week tersebut, sampai kepergak ngamuk gara-gara banyak warga yang ramai meminta foto. Tanya JJ, Bonge pun dikawal saat melintas. Waduh, ada-ada saja pemirsa. Orang Indonesia kan gitu, apa-apa yang heboh, apa-apa yang viral didatengin, dipantengin, diviralin. Ntar tiba-tiba hilang, orang yang pertama kali bikin Citayam juga bakal hilang juga, nggak akan dikenang. Jangan lupa subscribe.